Mazmur 12 ayat 1-8. Untuk pembimbingan menurut lagu yang ke-8 Mazmur Daud. Tolonglah kiranya Tuhan, sebab orang saleh telah habis. Telah lenyap orang-orang setia dari antara anak-anak manusia. Mereka berkata dusta yang seorang kepada yang lain. Mereka berkata dengan bibir yang manis dan hati yang bersabar. Biarlah Tuhan mengerat segala bibir yang manis dan setiap lidah yang bercakap besar. Dari mereka yang berkata, dengan lidah kami menang, bibir kami menyokong kami. Siapakah Tuhan atas kami? Oleh karena penjelasan terhadap orang-orang yang lemah, oleh karena keluhan orang-orang miskin, sekarang juga aku bangkit. Firman Tuhan, aku memberi keselamatan kepada orang yang mengkoskannya. Janji Tuhan adalah janji yang murni, bagaikan perak yang teruji. 7 kali dimurnikan dalam dapur perguruan di tanah. Engkau Tuhan yang akan menepatinya. Engkau akan menjaga kami senantiasa terhadap angkatan. Orang-orang fasik berjalan kemana-mana, sementara kebusukan muncul di antara anak-anak manusia. Haleluya. Selamat pagi adik-adik semua. Senang bertemu kalian lagi pada hari ini. Terima kasih, Tuhan Yesus selalu baik buat kita, selalu melindungi kita, selalu memberkati kita. Baiklah adik-adik, pada pagi ini kita akan memulai membaca firman Tuhan. Firman Tuhan yang akan menjadi topik cerita kita pada pagi ini adalah hidup menjadi saksi Kristus. Pertanyaannya, apa sih artinya bersaksi? Bersaksi adalah menceritakan tentang Tuhan Yesus, menceritakan kebaikan Tuhan Yesus, menceritakan bahwa Yesus adalah juru selamat kita. Karena di dalam firman Tuhan mengatakan bahwa kita harus bersaksi. Seperti kita baca dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8 dikatakan, kamu akan menjadi saksiku. Dan di Matius 28 ayat 19 dikatakan, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Jadi itu perintah Tuhan Yesus kepada kita untuk kita bersaksi kepada bangsa-bangsa. Inilah perintah Tuhan Yesus supaya kita mengenal, supaya kita mengasihi Tuhan lebih dalam lagi, supaya banyak jiwa-jiwa yang diselamatkan oleh kesaksian kita. Pertanyaannya, bagaimana kita harus bersaksi? Kepada siapa? Dan kapan kita harus bersaksi? Mari adik-adik kita membaca tentang firman Tuhan pada hari ini yang diambil dari Kisah 8 ayat 26 dan sampai 31. Mari kita baca firman Tuhan. Di sini dikatakan di Kisah Para Rasul 8 ayat 26 sampai 31. Saya bacakan ya adik-adik ya.
sida-sida dari tanah Ethiopia. Kemudian berkatalah seorang malaikat Tuhan kepada Filipus, katanya, bangunlah dan berangkatlah ke sebelah selatan menurut jalan yang turun dari Yerusalem ke Gaza. Jalan itu jalan yang sunyi. Lalu berangkatlah Filipus. Ada seorang Ethiopia, seorang sida-sida pembesar dan kepala bendaharaan di Sri Kandake, ratu negeri Ethiopia, yang pergi ke Yerusalem untuk beribadah. Sekarang orang itu sedang dalam perjalanan pulang dan duduk dalam keretanya sambil membaca kitab Nabi Yesaya. Lalu kata Roh kepada Filipus, pergilah ke situ dan dekatilah kereta itu. Filipus segera ke situ dan mendengar sida-sida itu sedang membaca kitab Nabi Yesaya. Kata Filipus, mengertikah apa yang Tuhan baca itu? Jawabnya, bagaimanakah aku dapat mengerti kalau tidak ada yang membimbing aku? Lalu ia meminta Filipus naik dan duduk di sampingnya. Firman Tuhan ini adik-adik menceritakan bagaimana Filipus diperintahkan oleh Roh Kudus untuk pergi kepada seorang sida-sida yang dari Ethiopia itu. Bukan kebetulan itu sida-sida itu ada di sana, tapi Roh Kudus yang mengarahkan Filipus untuk datang menemui sida-sida itu. Tuhan mau menyelamatkan sida-sida itu. Tuhan mengirimkan Filipus dan Filipus bersedia. Adik-adik, saya mengatakan dalam firman Tuhan kita juga harus siap untuk menjadi saksi bagi Tuhan, untuk pergi menjala jiwa, untuk mencari kesaksian, memberikan kesaksian itu bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Adik-adik, yang kita mau harus ketahui hari ini adalah ada 3 hal yang Filipus lakukan sebagai saksi-saksi Tuhan. 1, mencari kesempatan. Adik-adik, di dalam Kisah 8 ayat 26 tadi dikatakan, bangunlah dan berangkatlah. Di sini berarti Roh Kudus berkata kepadanya, bangunlah dan berangkatlah. Di sini Roh Kudus memimpin Filipus untuk bangun dan berangkat untuk menemui sida-sida itu. Roh Kudus berbicara kepada Filipus dan Filipus bersedia untuk melakukan tugas menjadi saksi Kristus. Filipus mendengarkan firman Tuhan. Kita juga adik-adik harus tahu bahwa kita harus terbuka mendengarkan suara Allah supaya kita dapat melakukan tugas kita sebagai saksi Kristus. Di dalam bagian yang kedua dalam kesempatan yaitu kita bersedia. Di sini dikatakan Filipus diberikan Tuhan kesempatan ketika dia bersedia melaksanakan tugas Allah. Dikatakan di sini berangkatlah. Berarti Filipus berjalan, bergerak, melaksanakan tugasnya sesuai dengan arahan yang diperintahkan oleh Roh Kudus kepadanya. Filipus sudah beraksi. Filipus tidak tinggal diam, tapi ia berangkat menemui sida-sida itu. Adik-adik, kita juga harus berangkat. Kita juga harus berjalan, pergi menemui orang-orang itu, supaya firman Tuhan disampaikan. Di dalam melakukan kesaksian menjadi saksi Kristus, supaya kita bersedia dan terbuka, berarti kita harus peka suara Tuhan, peka suara Roh Kudus. Bagaimana caranya supaya kita peka terhadap suara Roh Kudus? Berarti kita harus melekat kepada Tuhan. Bagaimana caranya melekat kepada Tuhan? Adik-adik, kita harus suka membaca firman Tuhan, kita harus suka berdoa, kita harus rajin beribadah, kita harus merenungkan firman Tuhan, supaya Tuhan terus bisa berbicara kepada telinga kita dan kita bisa menjadi orang yang taat kepada Tuhan. Itulah caranya supaya kita bisa melekat kepada Tuhan. Kesempatan selalu terbuka adik-adik ketika kita membuka diri, mau dibimbing Tuhan. Kita bersedia dibimbing Roh Kudus dengan cara melekat kepada Tuhan. Itu yang pertama adik-adik ya. Yang kedua adalah memperdulikan orang lain. Memperdulikan orang lain di dalam Kisah 8 ayat 30 sampai 31 saya bacakan. Di sini apa ayat 30 sampai 31 dikatakan. Jawabnya, bagaimanakah aku dapat mengerti kalau tidak ada yang membimbing aku? Lalu ia meminta Filipus naik dan duduk di sampingnya.
Kemudian di adik-adik di sini dikatakan, bagaimana aku dapat mengerti di ayat 31 tadi. Bagaimana aku mengerti kalau tidak ada yang membimbing aku. Dia tidak tahu adik-adik, lalu ia meminta Filipus naik. Kita pun harus datang seperti Filipus, datang ke menemui orang-orang itu, menyampaikan firman Tuhan. Banyak sekali adik-adik orang-orang tidak mengerti sekarang apa itu firman Tuhan, siapa itu Tuhan Yesus. Mereka tidak mengerti, maka disitulah tugas tanggung jawab kita bersaksi terus sampai Tuhan Yesus datang. Adik-adik, kalau kita tidak mau bersaksi, kita adalah menjadi orang yang manusia yang egois, yang tidak tahu berterima kasih kepada Tuhan. Karena Yesus begitu baik kepada kita, kita juga harus menjadi pelaku firman Tuhan, menyampaikan kebaikan Tuhan Yesus kepada orang lain juga. Adik-adik, jadilah orang-orang yang memperdulikan orang lain dengan memberitakan firman Tuhan. Karena apa? Allah menghendaki agar kita merasakan bagaimana firman Tuhan disampaikan kepada orang itu. Kemudian lagi Allah mau, Tuhan Yesus mau supaya kita peduli kepada orang lain. Kemudian lagi Yesus begitu mengasihi kita, mari kita mengasihi orang lain. Mari kita mendorong orang lain memperkenalkan Tuhan Yesus kepada orang lain supaya nama Tuhan dipermuliakan. Pertanyaannya, Kak, saya nggak suka orang itu, bagaimana saya mau bersaksi kepadanya? Adik-adik, biar kita tahu, kita juga bisa mengasihi orang karena ada Roh Kudus yang ada pada kita. Jadi Roh Kudus itu sungguh mengasihi kita, maka Roh Kuduslah yang membuat kita mengasihi orang itu. Kita harus mengasihi orang kalau Roh Kudus kita undang ada di hati kita. Adik-adik, kita harus melakukannya, tugas bersaksi, karena itu adalah perintah Tuhan Yesus. Hal yang ketiga adalah bersaksi seorang kepada yang lain. Seorang kepada seorang. Kepada siapa, Kak, saya mau bersaksi? Di ayat kisah 8 ayat 35 tadi dikatakan bahwa Filipus berbicara dan bertolak dari nas itu. Ia memberitakan Injil. Memberitakan Injil. Dia pergi menemui orang itu. Dia pergi memberitakan firman Tuhan. Kepada siapa, Kak? Di mana, Kak? Adik-adik biar tahu. Di rumahmu mungkin ada om, di rumahmu mungkin ada tante, ada saudara, tetanggamu, teman sekolah. Contohnya bagaimana, Kak, kalau saya mau bersaksi? Adik-adik biar tahu, bersaksi bukanlah hanya mengatakan firman Tuhan ini. Banyak cara kita bersaksi untuk menyampaikan firman Tuhan. Misalnya kalian di sekolah nih, kalau ada yang butuh pensil, berilah dia bantu pensil. Kalau engkau punya makanan agak lebih dari cukup, berikanlah kepada temanmu. Dia akan mengetahui, orang ini kok baik ya. Siapa sih dia? Oh, orang Kristen. Itu salah satu bersaksi, adik-adik. Mungkin kalau di pinggir jalan ada pemulung atau gelandangan. Ketika kalian bisa membantu, kasihlah dia makanan. Katakanlah, Tuhan Yesus memberkati ya, Bu. Kalau kesempatannya ada, katakan, Ibu boleh nggak saya berdoa dalam nama Yesus? Adik-adik akan ditolong Tuhan supaya kita bersaksi kepada orang itu dan nama Tuhan disampaikan kepada dia. Dia pun tahu, oh ada Tuhan Yesus. Itulah tugas kita adik-adik supaya kita menjadi orang yang melakukan firman Tuhan. Baik adik-adik, di sini sudah kita mendengar bagaimana kita bersaksi. Kakak akan mengulang lagi, ada 3 hal penting yang harus kita lakukan sebagai orang-orang yang bersaksi. 1, mencari kesempatan. Kemudian kesempatan selalu tersedia bagi kita. Roh Kudus yang pimpin kita. Kedua adalah memperdulikan orang lain. Memperdulikan orang lain itu adalah tugas tanggung jawab kita sebagai contoh, sebagai bukti kasih kita kepada orang lain karena Yesus mengasihi kita. Yang ketiga adalah bersaksi kepada yang lain. Ya adik-adik ya, mau kan bersaksi pada orang lain? Karena kita akan melihat kasih Tuhan ketika kita mau bersaksi dengan melakukan firman Tuhan. Yaitu mencari kesempatan, terus memperdulikan orang lain, kemudian lagi bersaksi kepada orang lain. Adik-adik, mari kita lakukan ini. Yang harus kita ketahui adalah tugas bersaksi adalah tugas kita menaburkan firman Tuhan. Nanti orang lain yang menyirami dan Tuhan sendiri yang menumbuhkannya.
Mari adik-adik menjadi pelaku firman Tuhan, menjadi saksi-saksi Kristus, supaya nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih adik-adik, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, terima kasih kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Betapa pentingnya Tuhan kami bersaksi, karena itu adalah tugas tanggung jawab kami sebagai perintah Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan. Berkati kami Tuhan, berkati adik-adik kami yang sudah mendengarkan firman Tuhan, supaya kami mau bersaksi kepada orang-orang yang ada di sekitar kami, kepada siapa Roh Kudus menuntun kami, supaya kami dapat melakukan tugas tanggung jawab kami sebagai anak-anak Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Adik-adik, ingatkah kalian ayat hafalan yang minggu lalu? Mari kita ikutin. 5 ayat 29. Tetapi Petrus dan rasul-rasul itu menjawab, katanya kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Tetapi Petrus dan rasul-rasul itu menjawab, katanya kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Terima kasih. Kisah Para Rasul 5 ayat 29. Tetapi Petrus dan rasul-rasul itu menjawab, katanya kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Terima kasih. Kita akan ikuti ayat hafalan minggu ini. Halo adik-adik, selamat hari Minggu. Ayat hafalan untuk minggu ini adalah Kisah Para Rasul 8 ayat 35. Maka mulailah Filipus berbicara dan bertolak dari nas itu. Ia memberitakan Injil Yesus kepadanya. Hafalkan ya adik-adik. Dalam pertanyaan kuis minggu ini adalah 1. Siapakah tokoh yang bersaksi tentang firman Tuhan hari ini? 2. Di manakah tertulis firman Tuhan tentang pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku? Yang 3, apakah adik-adik sudah bersaksi? Ceritakan pengalamanmu. Jangan lupa kirimkan jawaban kuis. Pujian kalian membaca firman Tuhan ke kakak guru Agenka di WA Agenka nomor 0813 1562 5588. Adik-adik yang terkasih, kakak juga mengajak adik-adik dalam minggu ini untuk mendoakan 1. Doakan bangsa dan negara, yaitu Bapak Presiden Jokowi, bencana alam, banjir dan gempa bumi, keluarga yang ditinggalkan karena bencana. Kemudian adalah situasi keamanan TNI Polri di negara kita Indonesia tercinta. Yang ketiga adalah gereja Tuhan, hamba-hamba Tuhan, dan juga terutama gereja kita yang kita cintai, CWS. Demikianlah kita mengakhiri episode kali ini, dan kita berdoa, doa Bapa kami. Marilah berdoa menurut doa yang telah diajarkan Tuhan Yesus kepada kita. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Demikian
Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia, ku melayanimu. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji.